Hubungan usaha dan energi kinetik. Sekedar mengingatkan kembali bahwa energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda yang bergerak. Jadi setiap benda yang bergerak pasti memiliki energi kinetik. Nah, berarti kalau dia bergerak berhubungan dengan kecepatan. Jadi nanti di sini kita akan berhubungan dengan kecepatan. Kecepatan awal dan kecepatan akhir. Ilustrasinya bisa dilihat seperti pada gambar yang sudah Bapak buat. Nah, penjelasannya, apabila terdapat sebuah mobil bermassa M sedang bergerak dengan kecepatan V1, jadi gambar yang pertama itu ada sebuah mobil, kemudian dia bergerak dengan kecepatan V1. Kemudian mobil tersebut dipercepat secara berurutan sampai dengan kecepatan V2. Jadi si mobil ini berjalan atau bergerak dan kecepatannya itu berubah secara berurutan sebesar V2 dengan diberi gaya sebesar F searah dengan geraknya sampai sejauh S, maka bisa nanti kita tentukan berapa usahanya. Caranya adalah usaha atau W sama dengan setengah MV2 kuadrat dikurang setengah MV1 kuadrat, atau W sama dengan setengah M buka kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, kalau kita flashback ke belakang, setengah MV kuadrat itu kan rumus energi kinetik. Maka bisalah kita tuliskan W itu sama dengan delta EK atau perubahan energi kinetik. Atau W itu sama dengan EK2 dikurang EK1. Keterangannya, EK itu merupakan energi kinetik, satuannya Joule atau disingkat J huruf besar. Kemudian M itu adalah massa, satuannya kilogram. V sama dengan kecepatan, satuannya meter per sekon. V1 berarti itu kecepatan awal, satuannya meter per sekon. V2 berarti kecepatan akhir, satuannya juga meter per sekon. Sebagai contoh soal, sebuah mobil bermassa 1000 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Setelah 10 detik, mobil dipercepat hingga kecepatannya menjadi 30 meter per sekon. Berapakah besar usaha yang dikerjakan pada mobil tersebut? Nah, pertama sekali yang harus kita lakukan adalah menentukan apa yang diketahui pada soal. Nah, berdasarkan soal tersebut bisa kita tuliskan yang diketahui adalah M sama dengan 1000 kg, V1 atau kecepatan awalnya 20 meter per sekon, kecepatan akhirnya 30 meter per sekon, dan satu lagi ada T atau waktunya sama dengan 10 sekon. Kemudian apa yang ditanya? Yang ditanya adalah W atau usaha. Nah, rumusnya seperti yang sudah Bapak jelaskan bahwa usaha itu merupakan perubahan energi kinetik. Dari mana ini kita tahu? Tadi di soal yang diketahui itu kan kecepatan. Nah, berarti itu berhubungan dengan energi kinetik. Maka bisa kita cari W sama dengan setengah M buka kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Tinggal kita substitusikan. Massanya tadi berapa? 1000 kg. Berarti setengah dikali 1000 kg buka kurung V2-nya berapa? 30 meter per sekon. Berarti 30 meter per sekon kuadrat dikurang 20 meter per sekon kuadrat. Maka W sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 5 Joule. Pertanyaannya, apakah selamanya V2 itu lebih besar dari V1? Tidak, tergantung dari kasusnya. Misalkan saja, kalau misalkan mobil yang kamu naiki atau angkot yang kamu naiki tiba-tiba direm, maka dia akan mengalami namanya perlambatan atau pengurangan kecepatan. Berarti otomatis kecepatan akhirnya pasti lebih kecil dari kecepatan awalnya. Jadi nanti di sini hasilnya bisa bernilai negatif. Nah, kalau misalkan dia bernilai negatif berarti dia mengalami pengurangan energi atau energinya berkurang sebesar berapa nanti hasilnya yang kita dapat. Oke, berarti tanda minus di situ menjelaskan pengurangan energi. Hubungan usaha dan energi potensial. Gambar ilustrasinya bisa dilihat seperti yang sudah Bapak gambar pada video ini. Nah, apabila sebuah benda berada pada ketinggian tertentu yaitu H1 dan diangkat hingga ketinggiannya berubah, maka besar usaha yang dilakukan adalah
W sama dengan MgH2 dikurang MgH1. Berarti W sama dengan Mg buka kurung H2 dikurang H1. Atau sama lagi ini dengan W sama dengan delta EP atau W sama dengan EP2 dikurang EP1. Keterangannya bisa dilihat di bawah bahwa EP itu merupakan energi potensial satuannya Joule atau disingkat J huruf besar, M massa satuannya kilogram, G gaya gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat, H1 tinggi mula-mula atau awal satuannya meter. Untuk kasusnya ini misalkan ada kotak-kotak di rumah kalian, dia berada di atas lantai. Kemudian karena misalnya kalian mau arisan atau pertamian, kemudian kotak itu kalian angkat ke atas lemari misalkan. Nah, berarti dia sudah mengalami perubahan posisi atau kedudukan. Yang awalnya dia tepat di atas lantai dan sekarang dia sudah di atas lemari, otomatis menjadi makin tinggi. Nah, itulah dia mengalami perubahan posisi. Jadi nanti bisa kita cari berapa usahanya dengan menggunakan hubungan usaha dan energi potensial seperti yang sudah Bapak jelaskan. Sebagai contoh soal, sebuah TV yang masanya 5 kg dipindahkan dari tempat setinggi 100 cm ke tempat yang tingginya 3 meter. Jika percepatan gravitasi bumi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat, berapa usaha yang dilakukan pada TV? Oke, cara menjawabnya pertama tentukan dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah massa TV 5 kg, H1 atau ketinggian awalnya itu kan 100 cm. Ini masih dalam centimeter. Sesuai dengan satuan internasional, satuan dari tinggi itu adalah meter. Berarti kita ubah ke meter, centimeter ke meter itu kan dibagi 100 atau naik 2 tangga menjadi 1 meter. Kemudian H2-nya 3 meter. Ini tidak perlu kamu ubah lagi karena dia sudah dalam meter. Kemudian G atau gaya gravitasinya 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, yang ditanya adalah W. Maka kita jawab W atau usaha itu sama dengan perubahan energi potensial atau EP2 dikurang EP1. Itu sama dengan MgH2 dikurang MgH1 atau Mg buka kurung H2 dikurang H1. Atau kita substitusikan masanya tadi 5 kg, gravitasi 10, buka kurung, H2 3 dikurang 1. Berarti itu sama juga dengan 5 dikali 10, 50. 3 dikurang 1, 2. Berarti 50 kali 2, 100 kg meter pangkat 2 per S pangkat 2. Atau sama lah itu dengan 100 Joule. Jadi usaha yang dilakukan pada TV adalah sebesar 100 Joule. Kemudian pertanyaannya, apakah selamanya dia nanti bernilai positif atau misalkan benda itu diangkat ke tempat yang lebih tinggi? Belum tentu. Kalau misalkan contoh kasusnya buah yang tergantung, nah kemudian ketika dia matang dia kan jatuh, otomatis dia mengalami perubahan kedudukan atau ketinggian. Nah, tetapi ketinggian akhirnya setelah misalkan dia matang jatuh ke bawah, itu kan berarti otomatis makin rendah. Berarti H2-nya lebih kecil dari H1. Maka nanti ketika kasusnya seperti ini, usahanya akan bernilai negatif. Yang artinya bahwa dia itu mengalami pengurangan energi sebesar berapa angka nanti yang kita dapat. Atau berapa misalkan jawaban kita sesuai dengan soal yang diketahui. Oke, itulah penjelasan hari ini mengenai hubungan usaha dan energi. Kalau kurang paham, jangan pernah lelah untuk mengulangi dan mengulangi. Karena dengan mengulang, Bapak yakin nanti kalian akan semakin paham. Jadi sekali lagi, kalau kurang paham, tidak ada salahnya kalau misalkan kamu ulangi terus-menerus. Oke?